Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qaulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Sahabat Bea Cukai yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita dapat kembali hadir berjumpa dalam acara ini. Dan tentunya kita masih diberi kesehatan serta kekuatan sehingga dapat beraktivitas sampai dengan saat ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau beserta dengan para sahabat dan keluarganya, kita dapat menikmati dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kedamaian, terbebas dari jahiliyah seperti yang kita rasakan saat ini. Sahabat Bea Cukai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila pada perjumpaan sebelumnya kita membahas tentang 3 kunci utama kesuksesan, maka pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk membawakan sebuah materi yang berjudul bersyukur dan bersabar. Bersyukur adalah suatu hal yang menjadi kewajiban bagi kita selaku hamba Allah, di mana bersyukur ini merupakan perwujudan rasa terima kasih kita atas segala limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta sabar juga merupakan suatu hal yang haruslah kita senantiasa jalankan, karena sabar begitu banyak faedahnya. Bersyukur dan bersabar adalah 2 hal yang jangan pernah kita pisahkan. Bersyukur dikala kita berbahagia, dan juga bersabar dikala kita ditimpa musibah. Sebagaimana dalam suatu hadis yang artinya, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 2999. Ada juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sahabat Bea Cukai dimanapun berada, dari hadis dan juga ayat yang baru saja kita dengarkan tadi, dalamnya terdapat kandungan makna bahwasanya begitu pentingnya bersyukur dan bersabar. Bersyukur ini bukan hanya semata-mata kita mengucapkan kalimah ataupun lafaz alhamdulillahirabbil alamin, tetapi jauh lebih daripada itu.
Bersyukur dikala kita diberi kesenangan, bersyukur dikala kita diberi kebahagiaan, diberi begitu banyak kenikmatan, tidak hanya diucapkan hanya dengan alhamdulillah. Bisa berupa bersyukur itu kita berbagi kepada sesama, kita membantu anak-anak yatim, mengasihi orang miskin. Selain itu, bersyukur juga dapat diwujudkan dengan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, namun beliau tetap melaksanakan sholat tahajud, bahkan sampai kaki beliau pun bengkak. Bahkan ada yang bertanya-tanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tetap melaksanakan sholat banyak seperti ini? Padahal engkau telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Ini adalah sebagai bentuk rasa syukurku." Masya Allah. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga pun begitu luar biasa ibadahnya. Apalagi kita yang saat ini, yang sudah di dalam zaman yang penuh dengan terang benderang ilmu pengetahuan seperti ini, maka sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ini tidak hanya sebagai perwujudan kita menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah, namun lebih dari itu juga. Bersyukur dalam arti dengan adanya kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah, insya Allah nikmat kita akan bertambah. Namun apabila kita ingkar akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak pernah bersyukur, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi. Karena mengapa? Allah akan menimpakan azab yang sangat pedih. Kemudian bersyukur diiringi dengan bersabar. Tentu bersabar di sini, bersabar ketika kita ditimpa ujian atau musibah atau ditimpa oleh kesulitan. Maka dengan itu, ketika kita ditimpa oleh suatu kesulitan atau musibah, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong kita. Sholat dan sabar sebagai penolong. Maka jangan pernah kita merasa jauh dari pertolongan Allah. Dan jadikanlah sholat serta sabar ini sebagai teman kita yang akan menyelamatkan kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 31 yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Dari bersabar dan bersyukur ini, sebenarnya kita dapat memetik beberapa faedah. Di antaranya yaitu, tingkatan-tingkatan iman secara keseluruhan itu berkisar antara sabar dan syukur. Kemudian, kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi yang terlihat membuatnya senang ataupun susah. Kemudian, seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dikala senang maupun dikala susah. Maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Kemudian orang yang beriman akan selalu berkeluh kesah. Orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah, menandakan betapa lemahnya ia. Sehingga semua dosa dan keburukan akan menimpanya. Dosa di dunia karena ketidaksabaran dan ketidakridhoannya terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, serta di akhirat mendapat siksa neraka. Lalu keutamaan dan kebaikan dalam semua keadaan hanya akan diraih oleh orang-orang yang sempurna imannya. Sahabat Bea Cukai,
dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pula rukun sabar, yaitu ada 3. Yang pertama, menahan diri dari sikap murka terhadap segala ketentuan Allah, menahan lisan dari segala keluh kesah, dan menahan anggota badan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya, rukun syukur juga ada 3. Yang pertama yaitu mengakui dalam hati bahwa semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menyebut semua nikmat tersebut secara lahir, yaitu dengan memuji Allah dan memperlihatkan bekas-bekas nikmat tersebut dalam rangka mensyukurinya. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut di jalan yang Allah ridhoi. Sahabat Bea Cukai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi beberapa uraian singkat mengenai betapa pentingnya bersyukur dan bersabar. Bersyukur dibarengi dengan kesabaran akan membuahkan nikmat yang luar biasa, karena Allah telah menjanjikan kebaikan bagi orang-orang yang bersabar, bagi orang-orang yang selalu bersyukur atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan. Bersabar di saat ditimpa kesusahan dan bersyukur dikala diberi kebahagiaan. Tidak hanya bersyukur dalam secara lisan, tidak hanya mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, tetapi juga diwujudkan dengan memperlihatkan bekas-bekas nikmat tersebut dalam rangka mensyukurinya, seperti mensantuni anak yatim, kemudian mengasihi orang miskin, dan menolong sesama, serta menggunakan semua nikmat yang Allah berikan itu untuk di jalannya. Baiklah, sahabat Bea Cukai dimanapun berada, begitu singkat perjumpaan kita dalam edisi kali ini. Semoga materi yang disampaikan dalam Nasi Cinta kali ini dapat membawa manfaat dan memberi hikmah bagi kita, serta kita dapat menggunakannya sebagai ibrah, pelajaran yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.